Selamat siang semuanya. Jadi kita sambung lagi penjelasan dari Jing Kang Jing. Ya, ini sudah Su sediakan catatannya karena kalau sambil nonton video sambil jelaskan itu bisa nggak lancar, putus-putus. Jadi Su harus catat lagi dalam bahasa Mandarin. Terus baru kita jelaskan. Jadi sebelumnya Su harus ngerti dulu banyak istilah, lihat videonya, terus mencatatnya lagi. Nah, berbanyak-banyak kertas yang telah kita catat semuanya. Jadi kita jelaskan lagi. 诸菩萨是许多的菩萨们. Jadi kita sambung ke isi dari Sutra Intan ini. Terdapat isi di dalamnya adalah berikut. 诸菩萨摩诃萨应如是生清净心不应住色身心，不应住声香味触法身心，应无所住而生其心. Jadi ini adalah satu baris kalimat yang terdapat di Sutra Intan. Jadi ini apa maksudnya? Jadi di sini kan Sang Buddha mengatakan bahwa pendengarnya ini dia tujukan kepada apa? Para bodhisattva mahasatwa yang telah bertekad untuk menolong semua makhluk. Jadi ini targetnya adalah para bodhisattva, karena para bodhisattva itu dia bertekad untuk menolong semua makhluk hidup terbebaskan dari penderitaan. Jadi kalau tujuannya hanya untuk kebebasan atau kebahagiaan diri sendiri ini, dia tidak bisa mengerti arti dari Sutra Intan ini, karena artinya begitu mendalam, kebijaksanaan begitu mendalam, dan bisa dilatih atau dipraktekkan jika kita memiliki tekad untuk mencapai kebuddhaan. Jadi ini dikatakan bahwa para bodhisattva itu hatinya harus tulus, harus murni, suci. Tidak boleh, tidak seharusnya hatinya melekat kepada enam indera. Jadi mungkin di sutra hati ada 5 indera. 5 indera. Jadi 5 indera seperti kita tahu itu yaitu panca indera. Jadi kalau ditambah 6 lagi adalah pikiran. Beginilah para bodhisattva, tanpa kemelekatan dia apa? Dia bersumpah, dia bertekad untuk menolong semua makhluk. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita bisa bilang, kalau kita katakan tangan kanan melakukan kebajikan, maka jangan memberitahu ke tangan kiri. Biasanya waktu kecil Su pernah mendengarkan pepatah begitu di sekolah. Jadi sekarang mungkin jarang yang lagi terdengar. Maksudnya kita lakukan kebajikan itu tanpa menuntut, tanpa pamrih, tulus, ikhlas. Jadi ini adalah sesungguhnya inilah kebijaksanaan yang ingin dijelaskan di dalam Sutra Intan ini. Cuman lebih mendetail, maksudnya kita tidak melekat. Pu ing cu sen xiang wei chu fa. Jadi ini 6 indera ini adalah suara. Bukan 6 indera, ini adalah 6 debu, 6 chen, 6 debu, 6 kondisi luar. 6 indera itu 6 ken, yaitu 5 panca indera kita, mata, hidung, lidah, telinga, dan tubuh ini ditambah pikiran kita. Jadi ini 6 indera kita melihat, mendengar, merasakan, mengecap, berpikir karena kondisi luar, fenomena luar. Misalnya telinga kita untuk mendengar suara, hidung kita untuk mencium bau, terus lidah kita untuk mengecapkan rasa, mata untuk melihat. Jadi seharusnya seorang bodhisattva itu dia tidak melekat kepada 6 indera ini. Dia tidak melekat terhadap suara-suara yang didengar, apapun yang dia lihat, bentuk-bentuk yang dia lihat, rasa-rasa yang dia kecap, bau-bau yang dia cium, apapun fenomena di luar, dia tidak terikat, tidak melekat. Jadi Mas Sesenya itu pernah dia bercerita bahwa ada seorang umat mencarinya dan berkata kepadanya, "Oh suhu, saya sudah merasa bahwa hati saya ini sudah cincin, sudah murni, sudah bersih, sudah sangat ciu, sangat bebas." Jadi Sang Master bertanya, bagaimana kamu mengetahui bahwa
hati kamu sudah suci, sudah murni. Oh iya, iya, iya. Saya waktu meditasi itu, mata saya tidak bisa tidak melihat apa-apa, telinga saya tidak mendengar apa-apa. Saya juga tidak bisa mencium bau apa-apa. Saya merasa hati saya begitu tenang, begitu murni, begitu suci, tanpa gangguan apapun. Saya merasa bahwa saya sudah mencapai pembebasan. Jadi sama sesternya bertanya, oh itu ada batu pun tidak merasakan apa-apa, ada pohon, rumput, kayu, mereka semua duduk diam tanpa bergerak dan tidak melihat, mendengarkan, merasa apa-apa. Apakah mereka juga telah mencapai kesucian? Jadi orang ini berkata, oh tidak benar, saya bukan batu, saya bukan kayu. Jadi sama-sama jadi mengapa kamu tidak bisa melihat apa-apa, tidak merasakan apa-apa, dan tidak bisa mendengarkan apa-apa? Tapi saya merasa saya tidak punya pikiran apa-apa, pikiran saya tidak memikirkan apa-apa. Saya sudah memasuki samadhi yang sangat dalam sehingga tidak ada pikiran apa-apa sama sekali. Mata dan telinga saya pun tidak mendengar atau melihat apa. Jadi ini Samaster hanya tersenyum saja karena kalau sudah dijelaskan dia tidak bisa menerima karena dia sudah merasa tingkat dia sudah tinggi, dia sudah mencapai kesucian atau sudah mencapai samadhi atau meditasi yang tinggi. Jadi harus kita ketahui bahwa dalam meditasi itu, dalam samadhi itu, kita bukan mencari ketenangan saja. Tujuan akhirnya, tujuan sesungguhnya bukan mencari ketenangan atau tanpa pikiran atau tanpa perasaan. Jadi yang kita cari itu adalah kebijaksanaan, karena kebijaksanaan. Nah, poro mito jing, poro prasna paramita. Jadi ini hanya yang bisa menolong kita, membebaskan kita dari penderitaan itu, hanya kebijaksanaan prasna. Seperti dalam Sincing itu, Sutra Hati itu nama panjangnya adalah Polo Mito Sincing. Jadi Sutra Hati Prasna Paramita, sutra hati yang berisikan kebijaksanaan yang bisa membebaskan kita dari menyeberangkan kita ke seberang. Jadi kita jangan mengira bahwa kita ini sudah meditasi, sudah sangat mendalam, telinga kita tidak bisa melihat apa-apa, tidak melihat apa-apa, mendengarkan apa-apa, dan merasakan apa-apa. Pikiran kita sudah kosong. Jadi bukan begitu maksudnya. Tidak melekat, wuzu atau zizhuo, wuzu itu bukan berarti kita tidak punya perasaan dan tidak ada pikiran atau tidak ada rasa, atau tidak ada kesadaran sama sekali. Jadi ini wuzu tanpa melekat itu adalah zhiyu zhizai, tanpa apa kekhawatiran. Memang kita masih bisa berpikir tentang anak kita masih bisa berpikiran tentang usaha kita, bagaimana kita memajukannya. Kita juga bisa berpikir misalnya tentang orang tua kita yang sedang sakit, atau istri kita sedang sakit, atau anak kita sedang sakit. Kita masih tetap bisa berpikir. Tapi kita menyadari, misalnya saat ini kita memiliki orang tua, memiliki harta benda, memiliki anak, memiliki istri, kita memiliki itu semua. Bukan berarti kita ingin mencapai kebijaksanaan, segala sesuatu yang kita miliki kita buang, kita kesampingkan. Bukan begitu. Jadi maksudnya itu kita memiliki ini semua, tapi kita menyadari ini semua yang kita miliki itu memiliki sifat impermanent, sifat sementara, hanya sementara, tidak memiliki sifat abadi, bukan selamanya. Jadi pada saat dia menjadi milik kita, kita manfaatkan, kita pergunakan sebaik-baiknya. Misalnya untuk harta benda kita bukan karena kaya kita menjadi sombong, menjadi angkuh, memandang rendah orang tidak memiliki harta benda. Atau pada saat kita memiliki istri yang baik, yang pengertian, yang sederhana, walaupun mungkin menurut kita tidak rupawan, tidak cantik, tapi kita tetap sayang kepada mereka, setia kepada mereka.
Nah, kita mengetahui bahwa apa yang kita miliki, anak, istri, harta benda kita pada suatu hari akan meninggalkan kita, atau kita yang tinggalkan, kita yang meninggalkan mereka. Jadi pada saat mereka masih di sisi kita, masih harta benda masih menjadi milik kita, kita memiliki apa? Kita menghargai, menyayangi, dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Amin.